sesungguhnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat berupa salat, Allah tidak melaksanakan salat. Ketika Allah memerintahkan melaksanakan syariat berupa puasa, Allah pun tidak berpuasa. Pun ketika Allah memerintahkan syariat-syariat yang lainnya, sedikit pun Allah tidak melaksanakan perintah tersebut. Jawabannya karena Allah sendiri yang membuat perintah itu, dan yang kedua adalah karena mukhalafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk makomnya melaksanakan, kalau Khalik makomnya memerintahkan. Kita sebagai makhluk maka sudah sepantasnya lah kita hidup dalam pengabdian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan berbagai macam syariat yang Allah perintahkan. Namun ketika Allah mensyariatkan untuk melaksanakan sholawat, maka sebelum manusia bersolawat, Allah sudah bersolawat duluan. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah menyatakan, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah serta memberikan keselamatan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di dalam ayat tersebut, yakni surah Al-Ahzab ayat 56, dengan jelas Allah menyatakan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat, lalu memerintahkan kepada hamba-hambanya, terutama orang-orang yang beriman, untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ada 3 unsur. Pertama Allah, kedua malaikat, dan ketiga adalah manusia itu sendiri. Namun betulkah pengertiannya bahwa Allah, malaikat, dan manusia bersolawat sama pengertiannya? Karena kita berbeda makom. Allah Maha Khaliq, Maha Pencipta, sedangkan kita makhluk, yaitu yang diciptakan. Sudah pasti berbeda antara makna sholawat Khalik dengan makhluk. Lalu bagaimana pengertiannya? Yang pertama, ketika Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah sedang menurunkan rahmat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang menerangkan tentang yanzilur rahmah, bahwa tabaraka yanzilu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, hatta yabqa thulutsal akhir, sampai pertengahan malam. Kemudian qala, berserulah Allah Subhanahu wa taala, may yad'uni fastajabalahu, barang siapa yang berdoa maka aku akan mengabulkan kepadanya. Wa may yas'aluni fa'atiya lahu, maka barang siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Wa may yastaghfiruni fastaghfiru lahu, maka barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku pun akan mengampuninya. Subhanallah. Di sini pengertian bahwa yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Betulkah pengertiannya seperti itu? Bahwa pengertian yanzilu ila sama'id dunya ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, para ulama ahli hadis sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Imam Al-Baydawi di dalam Fathul Bari jilid ketiga halaman 31, bahwa fal muradu bihi
Adapun yang dimaksud dengan yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia ini, yakni fa yanzilu nur rahmatih. Subhanallah, ternyata yang dimaksudkan bukan fisiknya Allah yang turun ke alam dunia, tapi yang turun adalah nur rahmatih, cahaya kasih sayangnya. Walaupun Allah memberikan seluas kasih sayang, tetap Allah berada di tempatnya. Allah tidak turun ke muka bumi, yang turun hanyalah rahmatnya. Fal muradu bihi nur rahmatih, maka yang dimaksud dengan yanzilu rabbuna ialah cahaya kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua, lafaz wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah bersolawat. Samakah solawatnya Allah dengan solawatnya malaikat? Tentu berbeda, karena itu pun antara khalik dengan makhluk. Maka perbedaannya adalah bahwa kalau malaikat bersolawat, maknanya adalah yastaghfirullah, maka para malaikat sedang beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan, diterima dari sahabat Siti Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat in anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafarrata qadamahu, bahwa diterima dari sahabat dari Siti Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam senantiasa melaksanakan qiyamul lail hatta tatafarrata qadamahu, sampai pecah-pecah kakinya. Faqultu lahu, maka aku pun berkata kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan ini wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah sudah membebaskan, sudah mengampuni, sudah menjamin tidak ada dosa-dosa, menghapus dosa-dosa yang telah terdahulu maupun dosa-dosa yang akan datang. Lalu apa jawaban Kangjeng Nabi? Satu jawaban yang menggetarkan kaum muslimin wal muslimat. Faqala, kemudian menjawablah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Subhanallah, apakah engkau tidak senang wahai Aisyah bahwa aku menjadikan sebagai hamba yang bersyukur? Masya Allah. Jadi sekalipun Kangjeng Nabi sudah mendapatkan jaminan dari Allah, sudah diistighfari oleh para malaikat, dan juga dosa-dosanya kalaupun toh ada senantiasa langsung dihapus seketika, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beribadah secara ikhlas dan istiqomah. Mudah-mudahan insya Allah kita pun selaku umatnya senantiasa mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dengan ikhlas dan istiqomah. Kemudian yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disinilah seruan Allah, disinilah perintah Allah kepada kita selaku hamba-hambanya. Untuk apa? Sallu ala nabi, sallu alaihi wasallimu taslima, untuk senantiasa bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksi solawat yang paling atau yang pendek diantaranya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ya Allah, sholli, semoga engkau merahmati, ala sayyidina, kepada Kangjeng, kepada Tuhan kami semuanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya ajmain, nyatanya seluruhnya, dari mulai ada beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal para sahabat semuanya. Maka insya Allah bahwa ketika kita
bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim maupun redaksi solawat yang lainnya, itu artinya maknanya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu